siapa yang mencintai sunnahku dan keturunanku, maka mereka telah mencintaiku. Dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk ke dalam surga bersama denganku. Khutbah singkat ini diakhiri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang dengan pandangan yang tenang terhadap mata sahabat-sahabatnya. Pada saat itu terlihat Abu Bakar Siddiq membalas pandangan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Umar radhiyallahu anhu menahan nafas tangisnya dengan begitu kuat. Utsman radhiyallahu anhu menghela nafas sepanjang-panjangnya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali radhiyallahu anhu menundukkan kepala sedalam-dalamnya, isyarat bahwa waktu itu telah datang. Saat perpisahan sudah tiba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah akan meninggalkan kita. Manusia termulia itu sudah habis selesai tugas dalam dunia. Saat itu matahari kian meninggi, tapi pintu Rasulullah tetap tertutup. Sedangkan di dalamnya Rasulullah SAW sedang berbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang yang mengucapkan salam. Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Dan Fatimah membuka pintu seraya berkata, Waalaikumsalam, maafkanlah aku, ayahku sedang demam. Lantas Fatimah membalikkan badan dan menolaknya. Rasulullah SAW mendengar jawaban Fatimah. Seraya beliau bertanya, siapakah yang datang itu, wahai putriku? Fatimah pun menjawab, Tidak tahulah wahai ayah, tak pernah aku lihat orang itu sebelumnya. Lalu Rasulullah SAW menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. Satu-satu bagian wajah mereka seolah hendak dikenal. Orang-orang yang berada di samping beliau dipandangnya dengan pandangan yang begitu tenang. Rasulullah pun berkata, ketahuilah wahai putriku, dia itulah yang memisahkan kenikmatan dunia. Dialah malakul maut. Dialah malakul maut. Maka Fatimah pun menahan ledakan tangisnya di depan ayahnya karena mengetahui ajal ayahnya sudah dekat. Lalu malaikat Israel dan Jibril datang mengambil Rasulullah SAW. Akan tetapi Jibril tidak mau mendekat kepada Rasul. Jibril hanya menunggu di langit pertama. Lantas Rasulullah bertanya, wahai Jibril, jelaskan apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul berkata dengan penuh kelemahan. Lantas malaikat Jibril pun berkata, ya Rasulullah, pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti kedatanganmu. Semua pintu surga telah terbuka lebar menanti kedatanganmu, wahai kekasihku. Namun kata Jibril tidak membuat Rasulullah SAW kalimatnya tidak membuat tanda yang menghina Rasulullah. Mata Rasulullah pun masih penuh dengan kecemasan. Kemudian Jibril berkata, apakah kau tidak senang mendengar kabar ini ya Rasulullah? Kemudian Rasul pun berkata, kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak, wahai Jibril. Dan Jibril menjawab, ya ikhwati ya Rasulullah, aku telah mendengar Allah telah berfirman kepadaku,
dekat. Dan tibalah saatnya malaikat Israel menjalankan tugasnya.